A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, pada subuh pagi hari ini, setelah kita melaksanakan sholat fardu subuh, bagaimana kabar sahabatku? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan keimanan semakin kokoh terpatri di dalam jiwa ini. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, setelah sahabatku banyak mendengarkan ceramah-ceramah, baik secara langsung atau secara offline, yang sudah sahabat dengar. Nah, sekarang saya akan mengajak sahabatku, saudaraku, untuk merenungkan perjalanan kehidupan ini. Apakah benar harta yang sahabat miliki adalah milik sahabatku, saudaraku? Apakah benar seperti itu? Nah, yuk kita kupas tuntas pada subuh pagi hari ini. Nah, kalau kita pikir-pikir secara logika akal sehat, pengakuan daripada harta yang kita miliki di dunia ini, kita lihat dari dua hal. Yang pertama dari segi pemerintahan. Kalau dari segi pemerintahan, harta yang sahabat saudara miliki adalah hak milik sahabat, hak milik saudaraku, karena itu diakui oleh pemerintah kita dari hasil dari sahabat-sahabatku, saudaraku, membeli dengan uang sendiri. Nah, makanya di situ hak milik. Nah, di sini ada surat keterangan hak milik. Tapi kalau sahabatku, saudaraku, memiliki harta dunia ini, kita tinjau dari sudut agama. Jadi yang kedua dari sudut agama, itu bukan harta saudara. Seperti halnya jabatan, ada masa, ada musim, hanya semusim atau dua musim di negara kita. Maka saudara bukan lagi pejabat, tapi rakyat biasa, hanya kenangan dalam ingatan. Kok bisa, Pak? Kok bisa, Ustadz? Nah, mata adalah guru bagi kita. Alam terbentang adalah guru bagi kita. Kita lihat tetangga kita, teman kita, sahabat kita yang telah mendahului kita, baik yang miskin maupun yang kaya. Bagaimana dia memiliki mobil yang mewah, bagaimana dia mempunyai hak rumah yang bertingkat, bagaimana dia memiliki halaman yang luas dengan kolam renang. Itu hanya hak guna pakai. Karena setelah dia meninggalkan dunia ini, maka apa yang ada di alam ini tetap tinggal, tidak bisa dia bawa. Jadi yang mengantarkan dia ke dalam kuburnya adalah hartanya, istrinya, anak-anaknya, kaum kerabatnya. Nah, yang kembali yaitu hartanya kembali, istrinya kembali, anaknya kembali, sahabat karibnya kembali. Yang tinggal amal. Nah, itulah amal, itulah hartamu yang sebenar-benarnya. Hartamu yang kau bawa ke dalam kuburmu. Tergantung amalanmu. Kalau amalanmu jelek selama kau hidup di dunia ini, maka jeleklah tempatmu di dalam kuburmu. Tapi kalau bagus amalanmu selama hidupmu di dunia ini,
maka bagus pula lah tempatmu di alam kuburmu. Nah, nyata toh? Karena Allah sudah berfirman, apapun yang ada di dunia ini, alam semesta dan seisinya adalah milikku, kata Allah. Jadi kita tidak memiliki dunia ini, kita hanya hak guna pakai, bukan hak milik kalau dari sudut agama. Nah, kalau sahabatku tidak sependapat dengan saya, silahkan bantah di kolom komentar saya. Apakah yang saya katakan ini benar? Bahwa di sudut pandang agama Islam, bahwa harta yang kita miliki di dunia ini bukanlah hak milik, tapi hak guna pakai. Bukti, apabila seorang manusia yang telah meninggal dunia, maka dia meninggalkan semua yang dia pakai. Jadi hak guna pakai, yang dibawanya hanya kain kapan. Itulah harta dia. Jadi hartanya adalah kain kapan dan amal perbuatannya selama hidup di dunia ini. Jadi apa yang saudara sombongkan, apa yang saudara agungkan, apa yang saudara merasa hebat di dunia ini, tidak ada. Sahabat-sahabatku, saudaraku adalah calon mati yang cacing dan belatung sedang menunggu kedatangan sahabatku, saudaraku. Nah, yang kedua, malaikat nungkat dan nangkir yang sedang menunggu kedatangan sahabat-sahabatku, saudaraku. Jadi, perbaikilah sholat. Perbaikilah sholat. Perbaikilah sholat. Kenapa sholat ini harus kita perbaiki dari hari ke hari? Karena hal yang pertama yang akan diperiksa di alam kubur, di alam barzakh adalah masalah sholat. Apabila baik sholatmu, maka baiklah keseluruhan. Apabila jelek sholatmu, maka jeleklah keseluruhan. Nah, jadi sholat ini hal yang sepele. Ya kan? Hanya bermodal wudhu. Ya kan? Sejadah. Kita sholat dengan niat. Nah, tidak membutuhkan biaya, tapi malas mengerjakan, susah mengerjakan. Padahal sholat inilah salah satu jalan untuk kita masuknya ke surganya Allah. Apabila sholatnya betul. Kalau sholatnya hanya mandi bebek, plak-pluk, tidak ada bekas, ya tidak ada itu. Hanya angan-angan kosong untuk masuk surganya Allah itu. Ya kan? Nah, di sini barulah sahabat-sahabatku perlahan-lahan kita memahami dinnya Allah ini, agamanya Allah ini, bahwa benar firman Allah, apapun yang ada di alam semesta ini, dunia dan sisinya adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya hak guna pakai. Buktinya, apabila kita meninggalkan dunia ini, maka kita lepaskan seluruh pakaian yang kita miliki, baik rumah, mobil, baju, celana, dompet, semua yang berasal dari dunia akan tetap tinggal di dunia. Yang sahabatku, saudaraku bawa adalah kain kapan dan amal. Semoga sahabat-sahabatku, saudaraku yang setia menonton renungan kehidupan ini, mengikuti dan merenungkan setiap untayan kata yang saya ucapkan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada sahabat-sahabatku, saudaraku, memberikan petunjuk ke jalan yang diredoi dan dirahmati. Dan apabila ada sahabat-sahabatku, saudaraku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka. Semoga mereka sembuh dari penyakitnya. Allah angkat penyakitnya. Allah pulihkan kesehatannya. Beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.